Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I would like to introduce myself. My name is Sufi Ravina, NIM 22002254. Educational and Penetration Study Program. And I would like to show material regarding basic concepts of education, marking, and enabling to be reality. Perkenalkan, nama saya Lufi Alvina dari NIM 22002254 dari program studi Administrasi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pembuatan atau pengambilan keputusan dan kemampuan-kemampuan dalam seorang handal. Hai teman-teman, udah ada yang tahu belum apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan tersebut merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematisnya untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara untuk memecahkan suatu masalah. Pengambilan keputusan ini tidak dapat dilakukan secara spontanitas atau yang disebut dengan sikap yang tidak dibuat-buat atau bersikap wajar. Tanpa adanya perencanaan dalam membuat sebuah keputusan karena memerlukan pemikiran yang matang melalui berbagai pertimbangan untuk menentukan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kondisi yang terburu-buru dapat menyebabkan keputusan yang keliru sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Keputusan tersulit apa yang pernah kamu ambil dalam hidup? Mungkin kita sering mikir panjang banget gitu kan sebelum melakukan sesuatu, apalagi kalau menyangkut halnya yang kita anggap tuh penting gitu. Jadi sebagian besar keputusan yang kita ambil itu sebenarnya lebih ke hal-hal yang remeh. Misalnya kita tuh bingung mau makan apa di siang hari ini, mau makan nasi atau bakso ya. Jadi supaya lebih lancar dalam mengambil suatu dalam keputusan, yaitu dengan caranya hindari dari pilihan ganda. Kita tuh sering tuh terjebak dalam untuk memilih, misalnya kita milih A atau B. Contohnya tuh kayak seperti kita memilih kuliah atau kerja. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya kuliah tuh bisa kita melakukan sambil kerja. Dan kita juga bisa membagi waktu juga. Dan ada beberapa contoh dalam pengambilan keputusan. Contohnya tuh kayak seperti kita pergi ke suatu supermarket untuk membeli minuman. Nah kita tuh bingung mau beli minuman apa, mau minuman kayak kopi atau minuman sejenisnya. Seperti yang ada contoh dalam video. Nah, asli sama aku cuma panas tuh. Karena kalau kita kita beli cari aja dengan minuman. Yang ini aja Van, sumpah ini pas banget, udah cuacanya lagi panas, terus ini minumannya dingin, dan kita tuh lagi ngantuk, jadi pas banget yang ini aja. Nah, tapi anak-anak ini gak sih, lebih seger loh. Dan ini ada jelinya. Kan gue lagi lapar nih sekarang, jadi mungkin aja bisa belajar perut. Ya gak sih, ini aja ya. Langsung aja cari ke supermarket terdekat. Anak itu pemangkulo ya. Lo Ya, Nay, ada. Gini aja gak sih?
Ini aja ya. Enggak, ini aja nggak sih? Iya nggak? Tapi ini tuh lebih murah. Itu tuh mahal. Iya, adalah. Iya, itu murah. Tapi nggak ada kandungan apa-apanya. Kan gue lagi lapar nih. Di sini ada kandungan kedelainya 75%. Ini bisa lah untuk ganjal perut. Pusing malah saya emang. Udah. Gue ngambil ini, lo ngambil itu, oke? Udah. Bayar. Ini aja Mbak. Yuk. Dari satu atau sendiri-sendiri? Satu. Satu. 8.500, ada lagi? Mau dipasikin atau enggak? Enggak usah. Dua. Dan itulah hasil video contoh dalam pengambilan keputusan di supermarket. Selanjutnya, next, the material factor that influence decision making, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan ini, pengambilan keputusan yang efektif tidak semudah apa yang dibayangkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, dapat saja dipengaruhi oleh lingkungan budaya, lingkungan kerja, serta lingkungan sosial. Oleh karena itu, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pengambilan keputusan. Ada beberapa contoh faktor, yaitu ada sistem nilai yang berlaku dalam hubungan antara individu dan masyarakat. Contoh faktor dalam individu itu seperti dalam memutuskan makan siang. Seperti contoh kayak kita memilih makan soto atau makan bakso. Selanjutnya, kalau contoh dari masyarakat itu kayak kita dalam bermusyawarah pemilihan RT dan RW. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan yang disepakati oleh seluruh anggota. Selanjutnya ada faktor yang persepsi atau pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku dan pengalaman yang dimiliki atau dialami. Next, the material solves problem in decision making, yaitu penyelesaian dalam permasalahan pengambilan keputusan. Dalam menyelesaikan masalah, tentu memiliki langkah-langkah yang dilalui dalam sebuah keputusan, sebab keputusan itu dilakukan melalui langkah-langkah atau tahap-tahap sampai mencapai pengambilan keputusan yang dianggap efektif dalam menjawab persoalan. Conclusion: in making decision, I must be able to think critical and be responsible for what has been. Take at risk. Decision making is a way that is also to profit an opinion that can solve a problem in a way that can be accepted by all parties. Can analyze and problems that exist are also included in the existing capital before making a decision. Its analysis is carried out thoroughly in order to be able to make decisions. Decision making also has stages than the process in its decision making. Decision quality, decision making under various conditions, decision risks, characteristic of decision makers, and their impacts on the company, change in decision ons. Okay, this is the result of my video presentation. Is the three mistakenly word in sorry in it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.